Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Ancaman terorisme dalam beberapa hari ini bikin gaduh. 3 dari 4 tahanan terorisme dari rumah detensi imigrasi kabur, bahkan berhasil membunuh salah satu aparat kita. Hari berikutnya terjadi tembak-menembak dengan terorisme di Lampung dan persenjataannya cukup lengkap. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba isu terorisme mencuat menjelang hari besar? Apakah juga ada kaitannya dengan pemilu yang akan datang? Apakah sistem hukum kita memang kurang kuat? Dan sejauh mana ancaman ini bakal berlanjut? Inilah Hot Room, teroris belum habis. Aksi terorisme belum habis. Baru-baru ini, Densus 88 dan Dirjen Imigrasi menangkap 3 dari 4 orang WNA asal Uzbekistan yang melarikan diri dari detensi imigrasi Kelapa Gading, Jakarta Utara. 1 di antaranya tewas tenggelam di Kali Sunter, Jakarta Utara saat melarikan diri. 4 orang WNA Uzbekistan ini diduga terlibat dalam aktivitas terorisme melalui propaganda di media sosial dan merupakan bagian dari organisasi teror internasional. Mereka merupakan anggota Katiba Al-Tauhid wal Jihad, organisasi yang terafiliasi dengan Jabhat An-Nusrah, organisasi sayap Al-Qaeda di Suriah. Berselang 1 hari, Densus 88 kembali menangkap 6 tersangka teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah atau JI di Lampung. Setelah dilakukan penangkapan, diketahui bahwa di antara mereka ada yang berencana melakukan aksi teror. Dari penangkapan tersebut, Densus 88 Anti Teror Polri menyita sejumlah senjata api rakitan, magasin, peluru, senjata angin, senjata tajam, busur dan panah, hingga pipa besi yang merupakan bahan untuk dijadikan senjata api rakitan. Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita, adanya senjata rakitan kaliber 9 mm. Petugas juga menyita beberapa dokumen dan catatan terkait kelompok tersebut. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Dan sebelumnya saya minum kopi dulu kesukaan saya, yang merupakan kopi membuat debat ini selalu lancar dan sukses. Aduh, kopi terbaik di Indonesia sekarang ini. Oke, pertanyaan pertama kami tujukan kepada Bapak Irfan. Halo Pak Irfan, Direktur Pencegahan BNPT RI. Halo, selamat malam Pak Hotman. Ya, kejadian akhir-akhir ini, yaitu 3 WNA Uzbekistan dan juga tembak-menembak dengan teroris di Lampung. Menurut Bapak, apa yang terjadi? Dan kenapa kejadiannya mendekati hari besar, bahkan mendekati pemilu? Apakah ini terkait dan apakah akan berlanjut ini, ancaman ini? Silakan Pak. Selamat malam Pak Hotman, selamat malam para narasumber. Terorisme diketahui bahwasanya itu adalah kejahatan lintas negara, kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, dan bahkan PBB disebutkan bahwasanya itu adalah serious crime. Jadi tentunya ini kita harus meningkatkan kewaspadaan secara luar biasa pula dan secara serius pula, secara extraordinary. Karena kenapa? Ada 3 hal di bawah permukaan yang sangat kencang mereka lakukan, yaitu perekrutan, pendanaan, dan pelatihan paramiliter. Karena mereka adalah kejahatan lintas negara. Jadi warga negara yang menganggap Indonesia ini Darul Harb, tentunya mereka berdatangan seperti Uzbekistan yang ditindak oleh aparat keamanan dan berhasil. Ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran untuk menanamkan dan mencari pendukung-pendukung mereka yang untuk meningkatkan, menghadirkan eksistensi mereka bahwasanya akan terus ada. Kemungkinan itu selalu ada. Kalau kita misalnya kaitkan hari besar atau
tahun politik kah, tetapi apapun itu, mau ada hari besar, mau ada partai tahun politik, tetap kesiapsiagaan, kewaspadaan harus kita tingkatkan karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentu dan Perpres 7 2001 lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dalam hal melakukan pencegahan pada 3 poin. Bang Hotman, ada 3 poin dalam pasal 43, yaitu kesiapsiagaan nasional, kemudian yang kedua adalah kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Tentu seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan sebuah program sinergitas kementerian dan lembaga dalam menguatkan upaya pencegahan karena BNPT badan negara yang ditugaskan untuk melakukan pencegahan, merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan dan program secara holistik dan berkesinambungan. Menurut Bapak, apa tujuan mereka? Kenapa tiba-tiba sekarang ini baru nongol lagi? Tujuan mereka bisa kita katakan ada near enemy, ada far enemy. Near enemy itu orang-orang yang menghalanginya, dan far enemy adalah orang-orang yang mereka anggap kafir. Sementara kita kalau di Indonesia kita tidak menggunakan istilah kafir. Itulah ciri mereka, suka mengkafir-kafirkan. Tujuan mereka juga ingin tentu menegakkan tujuan politik mereka, yaitu menegakkan khilafah. Khilafah ini kan sistem pemerintahan. Bagian dari sistem pemerintahan itu ya inilah republik. Karena khilafah itu hanya cerita dan berita, bahkan sesekali dialektika. Bukan perintah apalagi tita. Terima kasih. Pak Sulaiman Beponto. Ya. Purnawirawan Laksda TNI, mantan Kepala Bagian Intelijen Strategis, mantan BAIS. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Indonesia kecolongan dan apakah ancamannya serius? Nah, kita lihat Pak, setelah Indonesia membuatkan untuk pencegahan undang-undang tadi disampaikan, Undang-Undang Nomor 5 2018 kan? Tadi Pak Irfan menjelaskan, di situ ada pencegahan. Tetapi dalam pencegahan coba lihat tadi, kesiapsiagaan, kontra radikal, deradikalisme. Ini semua tentang di situ jelas paham radikal. Padahal tadi disebut mereka ada karena ada rekrutmen, karena ada aliran uang, jadi antara pencegahan dan undang-undangnya nggak match. Oke, jadi yang terjadi belakangan ini apa? Kenapa baru nongol sekarang? Loh, bukan baru nongol, memang dari dulu mereka sudah ada. Kenapa baru ketangkap sekarang atau? Ya itu karena gigihnya Densus ini mencari terus sambil ketemu. Kan yang dikejar itu adalah tindak pidananya. Mereka menemukan dia punya senjata dan lain-lain. Itu kan tindak pidananya. Dan masih ancamannya masih serius. Oh ya masih ada. Kenapa? Karena kita juga belum mencegah kok. Pencegahan kita tidak match antara paham radikal apa coba? Nggak jelas kan? Yang dilarang undang-undang Bapak Hukum adalah perbuatan. Tetapi dalam undang-undang itu yang dilarang itu adalah berpikir radikal. Tapi paham radikal yang mana? Kalau paham radikal Leninisme, komunisme ada diatur oleh TAP MPR. Tapi paham radikal yang dimaknai di dalam undang-undang teroris itu tidak jelas. Maksudnya tidak ada sanksinya? Untuk paham kan mau sanksi apa kalau paham? Bebas berpikir. Bebas berpikir kok. Kalau berbicara? Dalam undang-undang teroris jelas yang dihukum itu adalah tindak pidana. Sedangkan alirannya? Berpikirnya enggak ada. Hanya di situ kontra radikal sama deradikalisme. Kalau berpikir tidak dilarang, kalau berbicara bagaimana dalam bentuk ceramah? Dalam bentuk ceramah tergantung apakah nanti dia melanggar undang-undang ITE atau tidak. Kan di situ kita, tapi tidak berbicara tentang pahamnya yang mana. Pahamnya tidak dilarang, perbuatannya yang dilarang. Menurut Bapak dalam waktu dekat, apakah ancaman terorisme ini bakal terus bertambah menjelang pemilu ini? Ya, bakal. Kenapa? Karena sistem pemilu kita itu one man one vote membutuhkan dukungan sekelompok orang. Nah, mereka ini punya kelompok yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi menurut Bapak ada kemungkinan politisi di belakang ini? Ya, bisa. Ada kemungkinan. Karena apa? Mereka membutuh dia kok. Begitu ya? Dukungan suara. Itulah sistem politik kita. Dan menurut Bapak yang harus segera bertanggung jawab untuk mencegah ini siapa? Ya BNPT lah. Undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka. Dan menurut analisa Bapak sebagai mantan intelijen, serius banget atau ya biasa-biasa aja?
Ya bagi saya serius. Kenapa? Karena keberadaannya ini ada, cara berpikirnya masih ada, tapi pencegahan kita tidak match. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Kita mau bertanya dulu kepada mantan teroris. Iya, Bang. Pak Nasir Abbas. Siap. Bapak kenal nggak yang tembak-menembak di Lampung atau yang belakangan di heboh? Apa temanmu atau dari mana mereka itu? Bang, mereka itu seperti yang kejadian di Lampung. Ya. Di antara mereka kan melindungi si Mbah Zul, Ya, siapa Zulkarnain, itu? Ya. yang ditangkap, Oke. yang DPO-nya bom Bali Ya. tahun 2002, Ya. yang kemudian ditangkap bersama dengan Opik Lawanga. Ya. Ya. Nah, yang 6 ini pelindungnya. Oke. Nah, begitu. Selama Dan ini hidup di Lampung? mereka di Lampung dan juga datangnya dari Poso. Dari Poso? Ya. Oke. Jadi soal di Poso ini, Bang, Ya. ya, itu awalnya itu adalah Jamaah Islamiyah yang kemudian menggerakkan masyarakat Oke. di sana. Yang melatih orang lokal di sana adalah Jamaah Islamiyah. Yang di Ya, Lampung begitu. pun sama? Yang di Lampung juga sama, begitu. Karena orang-orang yang di Poso pada saat konfliknya pada tahun 2001, Ya. banyak orang datang berbondong-bondong dari Jamaah Islamiyah. Dan itu memang diatur dari Lampung kah, dari Sumatera, dari Jawa, itu semua kemudian diberangkatkan ke sana. Ya. Itu termasuk dari bagian dari program Jamaah Islamiyah. Siapa sekarang tokoh dan pimpinannya? Ya, pasti akan silih berganti. Yang kira-kira menurut Bapak ada nama nggak? Ya, saya tidak bisa menyebut namanya. Ya. Ya, begitu. Karena Bapak tidak bisa menyebut nama, Bapak tahu tapi saya tidak mau. tahu, saya tidak tahu, tapi kalau kemungkinan ada, namun saya tidak berani untuk menyebutkan kemungkinan siapa yang akan menjadi kemungkinannya itu. Ya. Karena ini pasti sedang dalam pantauan pihak kepolisian. Yang jelas Jamaah Islamiyah ini masih tetap terus bergerak. Masih bergerak terus? Masih bergerak Meningkat dan atau masih apa? berkembang. Masih Ya, berkembang? dan tetap terus merekrut. Apa yang bikin masyarakat masih mau? Padahal udah jelas-jelas dilarang. Ini ideologi, Ya. keyakinan yang menganggap bahwa wajib melawan pemerintah yang tidak menjalankan undang-undang Islam. Oh begitu. Jadi ini bukan masalah agamanya. Ya, ya. Ini bukan masalah agama. Ya. Tapi ini masalah keyakinan, ideologi yang mendorong mereka menjatuhkan pemerintahan yang ada. Ya. Dan itu terjadi di mana saja. Di Syria ingin menjatuhkan pemerintahan, di Afghanistan juga seperti itu. Sekarang ini sponsor dananya kira-kira dari mana? Sponsor dana itu mudah, Bang. Ya, itu gimana caranya? Itu tidak mesti harus sponsor dana luar negeri. Caranya gimana? Ya, kalau bikin bom sebesar ini tidak perlu dana yang besar. Oke. Ya, banyak dari antara mereka itu menggunakan dari uang kantung sendiri. Di antara mereka pada pengusaha, di antara mereka adalah petani. Ya, mereka bukan orang-orang miskin. Walau memang di antara mereka ada di antara yang miskin memang. Ya. Tapi di antara mereka juga ada yang terpelajar, educated, ya, dan mereka juga bisa mengumpulkan dana sendiri. Jadi tujuan utama mereka terutama menggulingkan Membentuk pemerintah negara yang dalam negara Indonesia. negara dalam negara. Ya. Dan Bapak selama ini masih ada nggak yang mendekati akan Bapak aktif lagi? Saya sebagai mantan teroris. bersama pihak kepolisian kita membina. Oh begitu. Ya, inilah dia uniknya di Indonesia. Ya. Setelah penegakan hukum, lalu mereka diproses untuk pembinaan. Banyak di antara mereka yang kemudian kembali kepada NKRI. Ya, hasil upaya dari pemerintah baik BNPT atau pihak Densus ya, kemudian membuat mereka itu mencintai NKRI dan membela NKRI dan mengajak kawan-kawan yang lain keluar dari kelompok itu. Keluar dari NII, keluar dari Jamaah Islamiyah, keluar dari JAD dan lain-lain. Sekarang ini yang paling menonjol siapa? Jamaah Islamiyah atau apa? Yang mana Nah, yang menonjol? dari semua kelompok yang ada, yang paling menonjol adalah Jamaah Islamiyah. Masanya kira-kira ada berapa ribu di Indonesia? Berapa juta? Tidak pernah terdata. Ya, tapi Tapi mereka ada di seluruh Indonesia. ada di seluruh Indonesia. Benar. Dan kira-kira atas serangan di Lampung, kira-kira bakal mereka ngebalas nggak? Pasti ada kelompok lain lagi yang serupa seperti itu. Oh begitu? Iya. Makanya kita berapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah mengungkap kelompok ini. Ya. Pak Habib, Pak Ridwan Habib. Ya, Bang. Analisa Bapak apa? Kenapa tiba-tiba ada penembakan yang di Lampung terhadap terorisme? Ya sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba nggak juga Bang Hotman Ya. ya. Karena kan perburuannya lama sekali itu. Ya. Sebenarnya mereka ini DPO sejak tahun 2005 Bang. Orang yang ditembak Iya, ini? betul. Oh, sudah orang DPO ini. ya? Ya, ini alumni sebuah pondok pesantren di Solo. Kita Ya. nggak usah nyebut namanya, tapi ada sebagian alumni sana. Ya. Lalu kemudian mereka ke Poso dan kemudian berpindah ke Lampung melindungi amir mereka yang Ya. disebut Bang Nasir itu. Jadi mereka sebenarnya sudah lama di Lampung itu. Sudah lama. Siap. Dan
Kenapa kok nggak bisa ditangkap gitu loh? Salah satu yang unik dari yang 6 orang ini adalah mereka sama sekali tidak menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Kenapa itu? Mereka tahu bahwa sekali gadget mereka berbunyi, entah itu cuma SMS atau sekedar WhatsApp, peralatan dari Densus 88 akan mendeteksi mereka. Move-nya itu begitu antar kota gimana? Iya, mereka menggunakan metode tradisional, Bang. Yaitu? Menggunakan kurir. Sehingga Kurir. satu orang diminta menghubungi orang yang lain untuk kemudian memastikan komunikasi tetap berjalan. Ini sistem yang lama dikembangkan oleh Bang Nasir Abbas dulu Ya. di era-era JI lama. Oke, Ya. sekarang pusat mereka itu selain di Lampung di mana menurut Bapak yang kira-kira rawan? Nah, inilah yang Poso, Lampung, mana lagi? ini yang menarik. Jadi mereka ini bisa membangun kaidah aminah atau basis yang aman itu di semua provinsi, Bang. Sel-sel mereka ada di semua provinsi, akan tetapi yang sangat kelihatan bergerak secara aktif itu Sumatera, Ya. Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ya. Itulah kenapa kemudian Densus 88 banyak beroperasi di sana. Tetapi member mereka, simpatisan mereka, ideolog mereka masih ada di Pulau Jawa dan masih ada juga di Sulawesi. Dan pimpinan mereka yang mereka lindungi di mana sekarang kira-kira? Pimpinan mereka kan sudah tertangkap 2020. Ya. Namanya Mbah Zul itu, Zulkarnain itu. Ya. Itu sudah tertangkap, tapi sistem JI itu nanti Bang Nasir membenarkan ya. Sistem JI itu selalu ada kaderisasi baru. Ya. Begitu satu amirnya tertangkap, mereka akan segera melakukan musyawarah internal untuk memutuskan amir yang baru. Ya. Nah, ini yang sekarang jadi pertanyaan nih, siapa yang sekarang memegang kendali utamanya? Belum ada yang tahu. Saya kira intelijen tahu lah. Cuma Gitu. kami-kami di luar di kampus kan nggak tahu, Bang. Ya. Dan ini ancaman ini bakal makin serius, ada pembalasan atau apa karena ada penembakan ini? Ya, Bang Hotman, ini 10 bulan menjelang Pilpres. Ya. Situasi masyarakat sudah mulai menghangat. Ya. Apalagi narasi politik identitas juga sudah mulai muncul. Ya. Nah, ini adalah masa-masa emas bagi mereka. Kenapa masa-masa Karena emas? mereka ini punya satu doktrin begini, namanya miftahu syiro. Miftah itu adalah kunci, syiro itu konflik. Ya. Jadi mereka hanya bisa berhasil menaklukkan sebuah negara ketika negara itu dalam bentuk konflik. Contohnya Suriah. Ya. Kalau Suriah itu damai-damai saja, antara Sunni dan Syiah itu akrab, rukun, Ya. mereka nggak akan bisa bergolak. Ya. Karena itu kemudian dimunculkan fitnah bahwa Presiden Syiah di Suriah menghajar atau membunuh rakyat Sunni. Lalu muncul gerilyawan dari seluruh dunia dan Suriah kolab. Nah, Apakah itu yang mungkin? mereka yang akan narasikan itu di Pilpres nanti. Sehingga kemudian masyarakat ini yang sebelumnya ayem, tentrem, rukun, akur itu menjadi saling berseteru. Di situ Apakah mereka mungkin masuk. calon peserta pemilu juga ikut di belakang? Oh, kalau itu kayaknya enggak lah, Bang. Enggak ya? Bang, Kalau Ambon- kita lihat, ya silakan. Ambon dan Poso bukan JI yang bentuk konfliknya. Ya. Tetapi Ambon dan Poso dibesarkan oleh JI konfliknya. Oke. Ya, jadi artinya ketika ada chaos, ada kekacauan, di situ mereka masuk. Maka kalau misalnya nanti di pemilu ini terjadi kekacauan, masa bangkit, Ya. mereka akan masuk ke dalam situ. Makanya jangan sampai ada kekacauan. Capres saya kira enggak, Bang Hotman. Karena Ya. capres-capres kita siapapun ya, entah itu Mas Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ini nama-nama yang muncul. Ya. Itu mereka nasionalis kan. Nggak mungkin lah mereka menggunakan kelompok teror. Jadi ini hanya kebetulan aja menjelang pemilu. Mereka memanfaatkan itu. Kelompok terornya menggunakan momentum menjelang pemilu. Karena masyarakat ini kan saling curiga, Bang, menjelang pemilu. Maka kemudian mereka menumpangi di situ. Mereka menghembuskan isu, menggunakan narasi propaganda di medsos. Dan jangan salah, Bang, Dulu, di medsos juga ada. propaganda di medsos. Ya. Tadi Pak Nasir mengatakan melek teknologi. Ya. Kok propaganda di medsos gimana caranya? Ya. Ada timnya, Bang. Ada timnya, ada bagian-bagiannya. Jadi ada tim IT-nya, ada tim buzzernya, ada tim persiapannya. Jadi yang ditemukan oleh pihak Densus 88 itu tim persiapan alat militernya. Ya, Iya. jadi belum aksi. Yang kesalahan dipropagandakan tersebut. apa biasanya? Dipropagandakan memanas-manasin masyarakat. Yaitu antara lain anti apa? pemerintah, anti NKRI, ya memusuhi pemerintah, mengajak bisa memerangi, begitu. Ya misalnya begini, Bang, sistem demokrasi ternyata tidak berhasil. Ya. Ya. Kemudian mereka mencontohkan negara-negara lain. Kemudian mereka bilang bahwa justru dengan pemilu ini umat Islam akan terpinggirkan, akan tertindas. Itu kan menggunakan Dan itu rata-rata dilakukan menggunakan dengan- akun-akun anonim. Dengan akun bodong semua atau Iya, gimana? akun-akun anonim, tetapi itu sangat sistematis. Sangat sistematis. Jadi ada campaign yang kelihatan, tetapi ketika dideteksi dengan peralatan itu akun-akun anonim di Berarti medsos itu. mereka punya ahlinya dong, tim ahli untuk itu. Ya, betul. Dan jangan lupa, Bang, tahun 2014 salah satu hacker mereka itu tertangkap di Cirebon. Dia bisa ngehack salah satu situs di Malaysia sampai 10 miliar.
uangnya masuk untuk operasi mereka. Dan itu sudah disidangkan dan sudah divonis, sekarang di penjara. Fakta itu. Rizky namanya, di Cirebon. Fakta itu. Itu Sudah ahli bebas IT-nya mereka. Dia ahlinya ya? Iya. Sekarang salah ini satunya. belum tahu siapa. Iya. Pasti ada pengganti, pasti. Ya, Cuma Pak kami Nasir kan, Siap. Pak Nasir jujur deh. Silih berganti, Bang. Masih ada yang nggak kontak dengan Bapak? Bapak kan Saya kan bagian pembinaan sekarang. yang sudah pengalaman. Iya. Jangan, Bapak nggak 2 kaki kan? Oh, tidak dong, Bang. Kita sudah NKRI merah putih. Oh begitu ya? Iya. Wah terima kasih Pak. Oke kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi saya bicara dengan mantan teroris Pak Nasir Abbas. Saya harus segera obatin saraf saya dengan kopi kesayangan saya. Ya, begitu dengar Nasir Abbas saya ngeri tadi. Tapi untung ada white coffee di sini. Ya doh. Saya nggak takut lagi sama Bapak, saya sudah ada kopi ini. siap. Oke, Pak Rohim Ghazali, Ya, Pak. Direktur Eksekutif Ma'arif Institut. Ya. Kenapa teroris ini selalu dikaitkan dengan Agama. khususnya Islam? Kenapa? Ya. Gini Pak, sebenarnya terorisme itu tidak ada dalam ajaran agama, tetapi agama itu dijadikan alat karena agama itu kan menyangkut dimensi terdalam dalam diri manusia, Ya. soal keyakinan. Jadi orang itu hanya bisa rela mati karena membela agama. Membela istri belum tentu, membela suami belum tentu. Tapi kalau membela agama, Pak Hotman rela mati, gitu loh. Membela Nah, Aspri itu. gimana ya? Oke. Itu. Nah, terus Nah, kami pernah melakukan riset Ya. tahun 2017. Itu ada 3 pintu Ya. paham-paham radikal ini masuk ke dalam sekolah. yaitu Pertama lewat pintu kepala sekolah. Dengan Kepala kebijakan, sekolah? Ya, Ya. kepala sekolah ini misalnya dia membuat kebijakan harus berjilbab. ya. Contoh ya. Padahal di sekolah yang bukan sekolah agama misalnya Ya. seperti itu. Nah yang kedua adalah lewat pintu alumni. Nah alumni ini Pak, biasanya mereka masuk melalui OSIS yang dalam bidang agamanya rohis. Ya. Nah melalui rohis mereka menjadi narasumber kegiatan-kegiatan rohis dan menanamkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, keindonesiaan dan kemanusiaan itu. Yang ketiga adalah lewat pintu ini, guru tidak selalu guru agama. Bahkan biasanya guru-guru mata pelajaran yang menekankan pada rasionalisme seperti matematika, fisika dan lain-lain itu mereka sambil mengajarkan agama. Ya. Nah, logika-logika mereka yang kembangkan ini kan logika hitam putih ya. Dan menurut Bapak, apakah kampanye mereka ini makin meningkat belakangan ini atau memang kebetulan aja ini ketangkap? Tergantung situasinya Pak. Gitu. Pada saat situasi kita tidak menentu, misalnya kondisi ekonomi yang morat-marit, ya. Nah kondisi politik yang memanas seperti sekarang ini menjelang pemilu, itu merupakan lahan yang empuk bagi mereka untuk mengembangkan. Dan ini seperti itu. menjelang pemilu Anda memperkirakan bisa potensial teroris ini makin merajalela? Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, Ya. potensinya besar. Pak Irfan, bagaimana pandangan Bapak? Gimana dari segi hukum mengatasinya ini agar jangan sampai terjadi? Negara kita negara hukum, tentunya kita menggunakan hukum yang ada dan bukan negara agama. Ya. Inilah cita-cita mereka selalu menganggap hukum yang kita produk itu hukumnya togut. Togut itu didapatkan sebagai orang yang melampaui batas, tidak menegakkan syariat Islam. Padahal Pancasila kita ini adalah merangkum semua nilai-nilai agama. Ya. Jadi lagi-lagi kita lebih mengedepankan upaya pencegahan dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Menjelang pemilu ini BNPT kira-kira harusnya berbuat apa? Kita meningkatkan upaya pencegahan dengan menggalang seluruh komponen bangsa. Dalam waktu dekat ada 3 kegiatan akbar yang baru-baru sudah dilaksanakan juga dialog kebangsaan, dan 2-3 bulan ke depan ini Bapak Kepala BNPT memerintahkan untuk mengajak kalangan pemuda ya dengan kementerian-kementerian yang terkait di dalamnya pembinaan perempuan dan anak, karena gerakan mereka semakin meningkat. Kalau dulu perempuan itu adalah korban,
Sementara saat ini mulai bom Surabaya, bom Sibolga, bom katedral itu perempuan yang berlaku dan anak-anak yang dilibatkan. Bagaimana dengan para mantan napi, mantan teroris seperti Pak Nasir Abbas ini? Pembinaan deradikalisasi itu kan upaya merubah pemikiran mereka dari radikal menjadi tidak radikal, menjadi moderat, menjadi inklusif. Jadi narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan mantan narapidana yang ada di dalam lapas, itulah yang diatur dalam undang-undang itu. Ada identifikasi, ada rehabilitasi, ada reedukasi, ada reintegrasi. Kemudian kalau di luar lapas ada pembinaan kewirausahaan agar mereka memiliki skill pur, mereka sibuk, mereka bekerja. Kalau tidak, itu nanti yang dimunculkan. Kenapa muncul radikal? Kenapa muncul teroris? Karena dia radikal. Kenapa jadi radikal? Nah, ini bukan single faktor. Ada karena pendidikan, ada karena ekonomi, ada ketidakadilan, ada kekecewaan, ada merasa termarginalkan. Semua ini kita identifikasi akar masalahnya agar cara penanganannya tepat sasaran. Dari napi teroris yang mengulang lagi perbuatannya ada berapa persen? Di bawah 10 ada 8% yang mereka kembali karena memang deradikalisasi ini ditawarkan bukan dipaksakan. Jadi mereka yang masih merah yang berubah saja, masih saja ada yang bermain dua kaki. Kalau Pak Nasir saya yakin tidak bermain dua kaki. Tetapi mereka yang merah, yang militansinya tinggi, semangatnya melangit, pemahamannya nihil, inilah yang kembali melakukan aksi karena memang cita-citanya ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama. Apa perlu undang-undang ini direvisi, Pak Ridwan? Kan sebenarnya sudah dirancang, Bang Hotman ya. Ya itu. Sudah dirancang rancangan undang-undang tentang ideologi Pancasila. Ya. Sedang berjalan prosesnya memang. Dirancang apa itu? Bagi mereka yang meyakini Pancasila tidak sebagai ideologi bangsa Indonesia bisa dipidana. Hanya tidak meyakini walaupun tidak berbuat bisa dipidana. Ya, betul. Di rancangan undang-undangnya demikian. Tapi apakah itu bakal gol? Makanya kemudian ini menjadi kontroversi karena Gimana, banyak Pak sekali yang Sulaiman? menolak. Apakah itu prinsip hukum seperti itu? Memang prinsip ajas hukum pidana kita kan? Nah, ya itu dia. Berpikir tidak bisa Nggak dipidana. bisa. Jadi jangan sampai kita membuat aturan yang membuat masalah baru. Padahal ini sebenarnya menurut saya mudah saja. Kalau kita meyakini bahwa ini bukan masalah agama, tapi adalah pemahaman beragama di dalam bernegara kan? Ya. Nah, kalau itu bagaimana kita geser saja ini di dalam lingkup diskusi antar agama itu sendiri. Tapi kan Bapak mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena perbuatan dipidana tapi orang berpikir itu tidak bisa dipidana. Ya. Menurut Bapak gimana caranya? Kalau kita mau meneruskan ini, jelaskan apa yang disebut di situ berpikir radikal itu. Aliran mana yang radikal itu seperti apa? Misalkan aliran Leninisme, aliran komunisme diatur di dalam staf MPR bahwa aliran ini dilarang. Nah, sekarang aliran mana yang dilarang? Supaya jelas kalau itu sudah ada pelarangan berdasarkan aturan, baru kita bisa Sudah ada, Pak. menindak itu. Gimana Pak? Sudah ada. Mantan teroris gimana? Tahun 2008, Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ya. telah memutuskan ya bahwa JI adalah korporasi terlarang. Oke. Nah, Ya. korporasi. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan pelarangan terhadap ISIS. Ya. Sudah ada. Ya, lalu kemudian pemerintah membubarkan HTI. Tapi kan tinggal ganti Ya. nama. Betul, baik. Artinya paling tidak ketika memang ditemukan lagi masih mengulangi nama tersebut, munculkan lagi bahwa ini pelanggaran. Menurut Bapak gimana cara yang paling efisien mengatasi? Biasanya kan kalau pemain itu lebih tahu cara mengatasinya. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya pemerintah Indonesia ini seperti yang Prof. Evan tadi bilang, itu dicontohi oleh negara lain. Ya. Penerapan antara hard approach dan soft approach itu dilakukan secara bersamaan. Sebenarnya ini Bang Hotman, adu strategi dan adu cepat. Jadi Ya. kelompok-kelompok seperti JI, JAD, NII itu kan mereka setiap hari 24 jam memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Ya. Sementara di Indonesia yang memikirkan itu 24 jam hanya Prof. Irfan BNPT dan Densus. Sementara masyarakat umum tetap beraktivitas seperti biasa. Padahal ini sebenarnya juga ada respon dari publik harusnya. Ya. Dari ormas-ormas besar misalnya NU, Muhammadiyah harus merasa bahwa ini sebuah problem. Harus dilakukan sesuatu. Jadi Alhamdulillah menurut misalnya Anda, MUI sudah punya. BNPT harus benar-benar melipat gandakan dia punya program gitu. Ya sebenarnya BNPT ini harus melakukan upaya yang lebih lagi kepada ormas-ormas Bang.
Ya. Jadi bagaimana mengajak MUI, Muhammadiyah, NU untuk ikut terlibat, Ya. setidaknya menjaga kader-kader mereka agar Jadi tidak bukan terekrut. bukan hanya penindakan begitu. Bukan hanya penindakan dari Densus, karena begitu ditindak mereka ada kader baru main lagi, ditindak lagi, ada kaderan baru lagi. Dan menurut Anda sampai hari ini malah meningkat atau menurun atau Loh, di dalam penjara mereka bahkan mengkader loh Bang. Ingat bom Tamrin 2016, bom Sarinah Tamrin, Ya. itu pelakunya adalah mantan residivis curanmor yang terekrut teroris di lapas Cipinang. Jadi keluar dari Cipinang, dia bukannya sembuh dari curanmor, dia jadi teroris baru dan melakukan penembakan polisi di Tamrin Sarinah. dan itu hal seperti itu akan terjadi terus. Ya hampir di setiap penjara. Kebetulan tesis kami tentang itu, deradikalisasi di penjara, itu kegagalannya ada di setiap penjara. Di Kedung Pane ada, Nusa Kambangan Sekarang ada, sudah di ada Porong ada. isolasi-isolasi. Sebagian tahanan yang masih keras, yang merah-merah itu diisolasi, Bang. Ya begitu, itu sudah Tapi disadari. kan saat mereka olahraga pagi ketemu lagi di penjara. Iya kan? Ya, tetap- Susah dicegah, Pak. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Kembali lagi tetap di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Irfan BNPT. Apa tindakan konkret yang harus segera dilakukan agar radikalisme ini tidak meluas? Ya, betul Bang Hotman. Terorisme kejahatan luar biasa, olehnya pencegahan lebih dikedepankan tentu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. BNPT, Densus 88, pemerintah, TNI Polri tidak cukup. Harus bersama masyarakat. Makanya tusi BNPT itu ada dalam hal pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, pembinaan kemampuan, mengkoordinasikan penindakan, pelatihan, pembinaan kemampuan, dan kerjasama secara internasional. Makanya kita tingkatkan terus pencegahan, mengajak masyarakat untuk ikut mewaspadai bahwasanya ini kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi mereka menunggangi tafsiran-tafsiran keagamaan yang membenarkan, melegitimasi aksi anarkisme dan ekstremisme mereka. Caranya meningkatkan kesadaran tersebut bagaimana? Apakah dengan ceramah atau apa? Ya, salah satunya. Kita maju mengajak seluruh MOU beberapa perguruan tinggi, misalnya Kementerian Agama ada dai kebangsaan, Kementerian Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kominfo, karena ini kan teknologi canggih mereka gunakan, mereka tidak perlu ketemu, yang penting tujuan mereka sama, tidak perlu saling kenal. Kalau model perekrutan dulu dari pintu ke pintu, kembali sekarang tidak perlu ketemu karena ada teknologi canggih. Terima kasih Pak Irfan. Pak Sulaiman mantan Bais. Apa tindakan konkret yang harus dilakukan, tindakan nyata maupun dari segi peraturan, mencegah radikalisme meluas? Dari aturan. Aturan dulu. Kalau aturan saya kira cabut dulu itu. Ganti dengan apa? Pencegahan dikeluarkan aja, karena itu sesuai dengan aturan perundangan kita. Jadi titik beratnya betul-betul itu di dalam perbuatannya itu apa. Oke. Sehingga kalau dimasukkan di situ, itu akan terfokus di situ. Jadi- kita tidak bisa kemana-mana karena diikat oleh undang-undang. Terbitkan undang-undang yang khusus fokus kepada perbuatan. Perbuatan. Kalau paham nggak bisa. Paham nggak bisa. Oke. Kecuali paham itu diatur terlebih dahulu lagi. Ya. Paham mana yang diatur. Misalkan Leninisme kan diatur jelas. Oke. Berdasarkan TAP MPR. Apakah peranan Bais perlu dilipat gandakan? Saya kira bukan hanya Bais, semua jajaran intelijen. Sebenarnya kan pencegahan itu pekerjaan intelijen. Ya. Tapi ketika pekerjaannya ditaruh di undang-undang, ya jadi muncul di permukaan, bergeser dia. Oh begitu. Kalau dia di luar undang-undang, maka itu pekerjaan intelijen yang silence. Dan orang itu tidak tahu bahwa dia sedang diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dikasih tahu begitu, ada yang terima, ada yang tidak. Terima kasih. Itu logika Iya, orang iya, normal Pak seperti Rohim itu. Ghazali, gimana tadi? Anda setuju? Yang mana Anda setuju? Kalau saya enggak. Tindakan konkret gimana agar radikalisme tidak meluas? Enggak, pertama saya kurang setuju pencegahan di luar undang-undang itu, Pak. Itu berpotensi pelanggaran HAM-nya luar biasa. Tapi kan ini masalah tindakan yang sangat apa ya, extraordinary. Enggak, pencegahan itu
harus diundang-undangkan kalau menurut saya, Pak. Ya. Saya agak berbeda dengan Pak Pontoh yang kalau Pak Pontoh kan memang dia Intel, Pak, Ya. mantan Intel. Itu kan memang bergerak di bawah ini. Kalau saya di permukaan maunya, apapun itu harus dijelaskan di muka sehingga orang itu sadar. Yang gitu loh. tidak jelas sekarang ini apa? Banyak hal, Pak, yang tidak jelas. Yaitu? Nah, ini kan terorisme ini kan bergeraknya di bawah, Ya. di bawah di bawah anu. Nah, bagaimana kita memancing mereka ini tidak di bawah meja, tidak di bawah permukaan untuk muncul gitu loh. Bagaimana Jadi cara memancing? pemikiran itu harus dikontestasikan secara terbuka. Oh, kita tanya kepada mantan terorisnya nih. Bang. Gimana caranya membuat mereka naik Dulu ke pada permukaan? tahun 2003, undang-undang terorisme pertama di Indonesia, Ya. yang ditangkap hanya pelaku. Oke. Tetapi kita tahun 2018 sudah diperbarui undang-undang yang ditangkap jaringannya juga. Oke. Siapa saja yang masih dalam kelompok jaringan tersebut, itu bisa ditangkap. Walaupun tidak berbuat. Walaupun tidak berbuat. Dan ini adalah suatu pencegahan. Oh, begitu. Dikala kemudian mereka diketahui masuk dalam struktur jaringan, menjadi anggota kelompok, baik kelompok JI kah, JAD, ISIS kah, maka sebaiknya ditangkap. Jadi menurut Anda Intel harus diperkuat, Ya. diperluas. Siapapun yang termasuk kelompok jaringan, Ya. yang bahkan yang baru terima kampanye-kampanye juga ikut ditangkap. Jangan. Yang jelas dalam kelompok yang sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris, Bang. Oke. Ya, yang bukan dinyatakan sebagai kelompok teroris ya jangan. Tapi Ya, kan tidak ada yang secara resmi menyatakan saya kelompok ini. Tapi Sudah. otak dia udah dicuci. Sudah, Pak Hotman, itu sebenarnya beda. pemikiran orang itu bisa dilacak. Ya. Sekarang ini kan ada algoritma ya. Ya. Jadi ini Pak Ridwan misalnya, dia pernah ngomong apa, itu pernah dilacak. Dan orang itu ya, orang itu ada memiliki konsistensi sebenarnya. Kecuali kalau dia menemukan sesuatu hal yang membuat dia berubah drastis, Iya, misalnya seperti pemikirannya kita udah tahu. Tapi kan kalau belum berbuat, kalau belum resmi anggota jaringan, nggak bisa ditangkap. Ya tidak perlu ditangkap, tapi diwaspadai dan suatu saat Ya itu ketika konsekuensinya undang-undang, Bang. Ya. Ya oleh karena itu, dikala mereka ini ya tidak bisa ditangkap, ya tetap dipantau gitu. Kalau Secara mereka kebencian. misalnya kumpul dalam suatu lagi dibimbing, itu udah bisa ditangkap. Kalau misalnya ternyata dibimbing dan menjadi bagian dari anggota, ya bisa. masuk dalam kelompok tersebut ikut usrahnya, pengajiannya, perkumpulannya, itu sebaiknya ditangkap. Gimana Pak? Pak, jadi ini Indonesia, Ya. ya ditangkap bukan berarti suatu hal yang negatif. Ya. Kita di Indonesia ini baik BNPT atau Densus secara penangkapan Ya. itu ada proses pemulihan, Ya. ada proses rehabilitasi. Ya. 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 Saya dulu bodoh hukum. Ya. Ya, saya dulu anti pemerintah, saya dulu anti polisi, anti Indonesia, Ya. karena saya ternyata tidak paham, saya anti Pancasila. Ya. Tapi setelah saya ditangkap, baru terbuka mata saya. Oh ternyata Pancasila itu baik, Ya. Pancasila itu tidak menentang Islam, Ya. tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Ternyata pemerintah ini adalah pemerintah Indonesia yang sudah cukup Islami, jadi tidak perlu lagi kita mengganti menjadi negara yang lain. Pesan Anda kepada para teroris yang masih berkeliaran, masih sembunyi di hutan, apa pesan Bapak? Pesan saya berhenti, cukup. Ya, bahwa itu semua sia-sia. Jangan jadi seperti saya telah menghabiskan waktu saya 18 tahun dalam kelompok tersebut, ya, kemudian baru menyadari ternyata Indonesia adalah negara yang sudah Islami. Ya. Tidak perlu lagi kita menegakkan negara di Indonesia. Apalagi kita ingin membentuk khilafah, tidak perlu. Terima kasih kepada mantan teroris kita, Pak Ridwan Habib. Apakah sebaiknya sekarang pemerintah menghimbau semua yang sudah sempat masuk ajaran kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan tidak akan dipidana? Ada nggak solusi begitu? Ya, saya kira yang menghimbau tidak hanya pemerintah, Bang. Ini Ya. kan juga menjelang Pilpres. Tadi Bang Hotman bilang apa ada kaitannya dengan Pilpres. Ya. Saya kira kita juga menunggu nih sikap tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang mau berkontestasi di 2024. Bagaimana sikap mereka dengan ideologi radikal, ideologi teroris ini? Karena selama ini mereka masih beberapa belum bicara nih. Saya masih belum mendengar secara tegas misalnya Anies Baswedan bagaimana sikapnya, Ganjar Pranowo bagaimana sikapnya, Prabowo bagaimana sikapnya, tokoh-tokoh yang disurvei itu. Ya. Supaya kemudian kita bisa tahu nih 2024 Februari kira-kira nanti kalau pemerintahan baru ada perubahan nggak dalam penindakan terorisme di Indonesia. Jangan-jangan mundur ke belakang atau bisa lebih baik. Ini yang kita tunggu-tunggu dari para capres dan parpol-parpol itu. Kalau himbauan Bapak ke masyarakat agar jangan terpengaruh atas bujukan bagaimana? Ya saya kira yang penting ketahanan keluarga, Bang. Ya. Ketahanan keluarga. Jadi ayah itu mengecek anaknya, medsosnya dia ikut apa. Karena Ya. dulu pernah terjadi kasus 2016, ada seorang teroris namanya Aziz. Ini di rumah baik-baik saja, anak SMA. Ya. Suatu pagi dia keluar bawa pisau dapur dan dia tusuk polisi 2 di Cikolkol.
Ya. Nah ternyata setelah itu dicek, laptopnya dia buka tentang ISIS. Dia buka tentang perang di Afghanistan tanpa ketahuan oleh ayah ibunya. Nah ini kan jangan sampai kemudian terulang. Ya. Hal-hal seperti ini dimulai dari ketahanan keluarga dulu. Satu, ketahanan keluarga. Yang kedua apa? Saya kira peran tokoh ormas ya. Ya. Tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, kiai-kiai kita di Muhammadiyah, kiai-kiai kita di NU, partai politik Islam. Karena saya masih mendengar nih Bang, ada tokoh-tokoh partai politik Islam Ya. yang mengatakan bahwa wah terorisme itu rekayasa. Terorisme ini permainan intelijen Israel. Tetapi begitu saya ajak beliau untuk ayo kita ke penjara yuk. Kita ketemu langsung dengan terorisnya, Anda bisa berdebat, saya temani untuk besok. Tapi mereka nggak mau. Jadi mereka menuduh di luar, mereka menuduh di media. Begitu kita ajak, kita fasilitasi ketemu, mereka menolak. Ya. Nah ini kan nggak bagus. Ya. Sehingga kemudian masyarakat akan menganggap, oh jangan-jangan ini rekayasa, jangan-jangan ini permainan polisi untuk menaikkan anggaran dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, begitu terorisme melakukan perekrutan, masyarakat apatis. Dan Anda ada rada percaya nggak bakal meningkat ini terorisme menjelang pemilu? Tentu, dalam kajian kami literatur menunjukkan bahwa 10 tahun, 20 tahun terakhir, begitu mendekati event-event demokrasi, interaksi mereka meningkat. Begitu. Pola rekrutmen mereka meningkat, intensitas serangan mereka meningkat. Jadi saya kira ini tinggal 10 bulan, kewaspadaan tinggi harus dilakukan. Oke, terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Sebagai kesimpulannya adalah agar masyarakat waspada bahwa ternyata menurut para ahli ini gerakan terorisme itu meningkat pada saat konflik politik semakin tajam. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam yang membahas yang hot-hot. Mari kita ke depan.